tugas kelima kita kan tentang suara demokrasi nih. Kita mau kemana nih kelompok kita? Gimana kalau kita ke Perpustakaan Nasional? Boleh tuh, ide bagus. Terus di sana kita mengkaji buku tentang demokrasi di Orde Baru. Boleh. Kalian biasanya hari apa? Weekend nggak sih? Boleh, gue free kok. Sabtu, kuy. Ajak yang lain juga nggak sih? Nanti kita chat aja di grup. ACC Kapten. Nah, kita udah sampai nih di halte Balai Kota. Nggak jauh dari sini sudah terlihat gedung Perpustakaan Nasionalnya. Ini adalah penampakan gedung Perpustakaan Nasional dari depan. Ini adalah isi dari lantai 1 Perpustakaan Nasional. Di sini terdapat potret Presiden Megawati, B.J. Habibie, Jokowi, Soekarno, Soeharto, SBY, dan Gus Dur. Dan di sini kita akan meng-highlight tentang masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Jadi, untuk proyek P5 tema suara demokrasi ini, kelompok kami akan mengkaji literatur tentang suara demokrasi pada masa Orde Baru, yaitu pada zaman Presiden kedua kita, yaitu Soeharto. Sebelum itu, Perpustakaan Nasional menyediakan tempat penyimpanan barang berharga, dan di situ kita akan diberikan tote bag dan kunci untuk menyimpannya. Terdapat papan informasi di setiap lantainya. Let's go, kita naik! Tentunya, jika kalian kesini, kalian akan mendapatkan buku yang kalian cari. Kalian bisa mendapatkan buku yang kalian inginkan dengan mudah hanya dengan mencari judul buku di komputer yang tersedia. Dan selanjutnya, buku yang telah dipesan akan diantarkan melalui mesin di lantai 12A. Kami sudah melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional dan menemukan satu buku yang menjelaskan tentang demokrasi di masa Orde Baru. Dan berikut rangkuman kami tentang materi demokrasi yang ada pada buku berjudul Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru karya E.F. Saifullah Fatah. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang demokratisasi. Satu-satunya cara untuk mengatasi dampak politik dari kemajuan masyarakat Indonesia adalah demokratisasi, yakni dengan menerapkan kaidah-kaidah demokrasi dalam setiap kegiatan politik. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi perlu dikembangkan baik oleh rakyat Indonesia yang masih makin maju itu maupun pihak pemerintah. Masyarakat yang kritis akan vokal yang dihasilkan oleh keberhasilan pembangunan perlu memahami kaidah-kaidah demokrasi dalam menyuarakan dan menyampaikan aspirasi mereka. Lalu kita masuk ke halaman selanjutnya. Sejarah peristilahan demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Dalam tahun 431 sebelum Masehi, Priscus, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi beberapa kriteria. Yang pertama, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh. Yang kedua, kesamaan di depan hukum. Yang ketiga, selanjutnya yaitu pluralisme. Yang keempat, penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi kepribadian individual. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik-menarik antar kekuasaan partai di dalam lingkaran kekuasaan. Semenjak dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10, 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik. Periode ini dicirikan oleh tingginya mobilisasi politik atas nama revolusinya Soekarno. Soekarno sendiri menjadi figur sentral dalam lingkaran kekuasaan, sementara masyarakat mengalami pengasingan dari kekuasaan.
Dalam keadaan seperti ini, PKI memakai berbagai cara untuk membangun basis massa secara besar-besaran dalam rangka tujuan jangka panjang mereka, yakni menguasai sepenuhnya kekuasaan politik dan pemerintahan. Ambisi PKI itulah yang menjadi bumerang tidak hanya untuk PKI sendiri, melainkan pada akhirnya bagi Soekarno. Setelah kudeta PKI yang gagal di penghujung September 1945, maka kekuasaan dengan cepat bergeser ke arah terbentuknya peta baru, yakni Orde Baru pun lahir. Tadi adalah sejarah bagaimana lahirnya Orde Baru. Selanjutnya kita akan masuk ke materi demokrasi masa Orde Baru. Nah, pada halaman 21 dijelaskan bahwa harapan akan tumbuhnya demokrasi di awal masa Orde Baru dimiliki tidak saja oleh kalangan elit politik yang merasa memperoleh pejuang politik baru, namun juga dimiliki oleh berbagai kalangan lain secara luas. Diharapkan kekuatan politik masyarakat menarik dan memperoleh tempat yang proporsional dalam proses politik dan pemerintahan latar belakang ini menjadi dasar yang kuat bagi terjadinya pertumbuhan demokrasi. Selanjutnya, pada halaman 22, kita dijelaskan tentang prototip demokrasi yang segera mengabur ketika bulan madu negara masyarakat juga mulai menghambat dan berakhir. Titik tolaknya adalah kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 dengan memperoleh suara mayoritas 62,8%. Pada saat inilah kesenjangan antara negara dan masyarakat mulai terbentuk ditandai oleh maraknya gelombang demonstrasi dan protes terhadap negara Orde Baru dan kebijakannya. Perkembangannya yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat negara. Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat relatif otonom, sementara masyarakat semakin teralienisasi dari lingkaran kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Orde Baru sukses dalam pemacuan pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas. Namun, pemerataan dan pembangunan demokrasi tidak bisa dicapai secara mengenaskan. Berikut ini adalah tabel distribusi kekuasaan pada masa Orde Baru yang menggambarkan wajah muram demokrasi.